Halo manis. Sendirian aja nih? Nggak kesepian? Maaf, Bapak ini siapa ya? Oh, yang semalam. Yang nyaris nabrak lo. Makanya, kalau buta itu jalannya hati-hati dong. Bro, kalau dipikir-pikir, dibuka jilbabnya, dipakein pakaian yang seksi, wah, pasti cantik nih cewek. Jangan sentuh saya! Neng, buta-buta kok galak sih? Enak, minuman dingin. Dingin, Sasa teh pasti haus. Kayak ada yang minta tolong. Ini saya, Kang Odang. Ya ampun, Kang Odang. Kang, saya takut, Kang. Tenang aja, ada Kang Odang. Hei, siapa lo orang kampung? Saya mau orang kampung, tapi berpikiran kota. Berani melawan gua lo? Sok dia, dua-duanya. Kurang ajar. Hah? Sendukan Semarang. Kurang ajar. Hah? Ya! Hah? Astagfirullahaladzim, kamu sih bikin Odang kesel. Mau Odang lebih kasar lagi? Jangan. Kamu. Sa, udah aman. Mereka udah pada pergi. Alhamdulillah. Tapi Sa, minumannya tadi Kang Odang beli udah pecah. Ya udahlah, Kang Odang, nggak apa-apa. Nanti kalau udah sampai rumah, Salsa baru minum. Ya sudah, kalau gitu kita kerja lagi yuk. Ya udah, Kang Odang, yuk. Kenapa kalian? Kita ribut sama anak kampung, Bos. Yang bersama Cek Buta itu, Bos. Bodoh. Maaf, Bos. Sudah saya bilang jangan berurusan dengan kelas Ri. Malah kalian lakukan juga. Lalu informasi apa yang kalian dapat? Ini bos, kata tetangga Bu Yani, Salsa sudah tidak tinggal di sana lagi bos. Tinggal di mana dia? Di rumah Pak Andre bos. Pak Andre? Iya. Ini alamatnya bos. Ini bos. Diam! Saya yakin rumah ini dalam teror.
Dan pelakunya pasti Clarissa. Kasus dia masuk penjara, Pak polisi sudah tahu kan? Iya Pak, buronan itu memang gagal membunuh Bapak. Tapi dia berhasil membunuh istri Bapak. Jadi keselamatan papa saya dan keluarga saya bagaimana Pak Polisi? Malam ini kami akan meneliti dan sekaligus untuk melakukan penjagaan. Jika memang Clarissa yang melakukan semua ini, kondisi ini bisa menjadi umpan kami untuk memasukkan Clarissa kembali ke dalam penjara. Terima kasih, Pak. Baiklah, kalau begitu kami mohon izin untuk melakukan olah TKP. Oh iya, silakan. Permisi. Tuh, dengarkan. Nih rumah ini lagi dalam bahaya nih. Kakek aja pakai manggil polisi segala, no. Makanya ntar malam nih, Obi Batu tidur sama gua aja ya, biar gua jagain. Tapi ketek Pak Pandu tuh bawa kampungan. Udah gitu ngoroknya gede banget lagi. Fatur kan jadi nggak bisa tidur. Belagu banget sih lu. Lu lupa lu ya? Dulu waktu lu masih orok, ya kan? Gue belum mandi, gue ajak muter-muter Jakarta lu. Terus lu ngantuk, gue tidurin nih di ketek gue yang bau asem nih, ya kan? Sama tukang ngorokan. Lupa lu ya? Tapi kan itu udah lama. Udah deh nggak usah diikut-ikut lagi. Fatur kan malu kalau sampai ada orang yang tahu. Kalau Fatur itu tuh ditemuin dalam gerobak orang kampung. Fatur malu Pak Pandu. Obi! Ibu. Lagi mau ngebujuk Obi Patur, Bu. Biar malam ini dia tidur sama Ayah gitu, Bu. Bukannya apa-apa. Masalahnya Ayah takut banget kalau ada Bu Clarissa, Bu. Isi ya, Bu ya. Seandainya Fauzi masih ada di sini, pasti dia yang menjaga Fatur. Tapi sudah 10 tahun lebih Fauzi pergi untuk selama-lamanya. Ya Allah, apakah Mas Pandu orang yang tepat untuk menggantikan Fauzi? Tadi siang kan kita udah teror mereka, Bu. Kenapa harus diteror lagi sih, Bu? Berisik amat sih kamu. Udah deh jangan banyak tanya. Apa ada jejak? Tidak ada, Pak. Kita cari lagi. Baik. Hei, siapa di situ? Ya udah kita kabur. Jangan lari, jangan lari. Ada apa, Pak? Ada orang di sana, Pak. Saya yakin itu Clarissa, Pak. Baik, Pak. Bapak tunggu di sini, Pak. Mari. Iya, ada. Pak. Berhenti! Kejar deh. Siapa? Mai, ternyata betul. Si Clarissa menyelinap di pekarangan rumah kita. Astagfirullahaladzim, Pak. Polisi sedang mengejar mereka. Dan semoga mereka bisa menangkapnya, Mai. Mai takut, Pak. Mai, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha segala-galanya, Mai. Serahkan semuanya. Ya Allah, aku mengharapkan rahmat-Mu ya Allah. Oleh karena itu, jangan Engkau biarkan diriku, anakku dan cucu-cucuku sekejap mata tanpa pertolongan dan perlindungan-Mu ya Allah. Perbaiki segala urusanku ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Stop. Turun. Nina, bawa. Turun. Sana. Hei, berhenti! Pak, tolong Pak, motor saya Pak. Kenapa? Motor saya Pak, diambil Pak. Ya sudah. Ikut kami ke kantor untuk bikin PAP. Baik Pak. Ayo mari. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sudah terlalu lama Salsa berpisah sama ibu, Kak Haikal dan Dek Fatur.
Salsa kangen sekali sama mereka. Pertemukanlah Salsa dengan mereka ya Allah. Salsa sedikit bosan sebatang kara. Salsa kangen sama ibu. Berat sekali cobaan ini ya Allah. Salsa teh kenapa nangis? Enggak, Salsa nggak nangis kok. Elo, jangan bohong atuh. Kang Odang teh tahu kalau Salsa teh lagi nangis. Enggak, Kang. Salsa tuh kangen banget sama ibu, Kak Haikal, Dek Fatur. Salsa, berdasarkan hadis, rasa gundah dan sedih yang menimpa seorang muslim itu disebut kafarah. Salsa tahu kan apa arti itu kafarah? Tahu, Kang. Menjadi kafarah artinya penghapus dari dosa. Maka semua kesedihan akan menghapus dosa Salsa. Asalkan teh jangan yang berlebih-lebihan wae. Nya. Iya, Kang Odang. Nah gitu atuh, senyumnya teh manis pisan. Ele. Oh iya, Kang Odang teh nyimpen uang 10.000 di peci. Lumayan, biar bisa nyenengin hati Salsa. Biar besok bisa dapat rezeki yang berlimpah dari Allah. Yuk kita jalan. Ayo, Kang. Es lilin macece, kelapa muda. Aduh, ece, tenang. Astagfirullahaladzim. Buta, kalau jalan lihat-lihat dong. Mau mati apa lo? Situ yang mau nabrak malah situ yang marah-marah. Lu. Udahlah, Bu. Yuk. Suara ibu tadi seperti suara... Saya bukan anak haram, Tante. Kamu anak haram. Dan kamu nggak pantas serumah sama kami. Sekarang kamu keluar. Sebelum saya semakin marah. Tante, maaf ya. Saya udah bikin marah Tante. Tante. Memang saya ini tantenya kamu apa? Panggil saya Ibu. Keluar. Salsa, kamu teh kenapa? Kamu nggak apa-apa kan? Nggak kok, Kang, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Yaudah yuk kita jalan lagi. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari Den Randy ya? Rumah ini kosong, nggak ada siapa-siapa. Pada kemana, Bu? Ke Singapura. Den Randy kebakar. Wajahnya gosong, badannya gosong. Jadi mau diobatin sekalian operasi plastik. Apa? Randy kebakar? Iya, Den.
Sekarang giliran kamu, Maya. Sadar Bu Karisa, tobat Bu Karisa. Bu, tobat Bu. Diam kamu orang kampung. Astagfirullahaladzim. Mai. Ada apa, Mai? Ada apa? Hah? Kenapa, Bu? Ada yang gangguin ya? Ada Bu Clarissa di sini, Bu. Mai mimpi, Pak. Mai mimpi Clarissa datang ke sini. Bunuh Papa, bunuh kita semua. Astagfirullahaladzim. Tenang ya, Mai ya. Tenang. Allah itu tidak pernah tidur. Ini cuma mimpi buruk aja. Ya. Nah, kamu ambil wudhu, sholat malam. Mohon kepada Tuhan. Ya Hayyu Ya Qayyum. Amin. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Amin. Ya? Iya. Kamu sholat. Iya, Pak. Obi Batur, dengerin tuh. Makanya nurut sama Pak Pandu ya. Permisi ya, Bu ya. Gan, aja Gan. Mana foto Salsa? Tunggu dulu Nyonya. Step by step dong. Dan setiap step itu memerlukan pelicinnya. Saya butuh 10 juta lagi untuk biaya operasional saya, Nyonya. Bajingan kamu. Baru beberapa hari minta duit 10 juta, sekarang kamu minta lagi? Nanti dulu, Nyonya. Pekerjaan ini memang sangat mahal. Uang yang Nyonya berikan kemarin, 10 juta, sudah habis dipergunakan untuk melacak keberadaan Salsa yang tadinya tinggal di rumah Bu Yani, si tukang gado-gado itu, sudah tidak tinggal di sana lagi. Dan sekarang dia tinggal di... ini pun informasi yang sangat mahal, Nyonya. Kalau Nyonya tidak mau mempergunakan jasa saya lagi, ya tidak apa-apa. Tapi Maya pasti mau membayar mahal untuk mengetahui di mana keberadaan Salsa anaknya. Tentunya dengan syarat dia juga mau menikah dengan saya. Pasti. Pasti. Jangan kamu minta uang lagi kalau tidak ada hasilnya. Nyonya, 10 juta ini cuma recehan. Habis untuk dipergunakan biaya operasional. Belum termasuk jasa saya. Jadi Nyonya harus ingat, siapkan uang sebanyak-banyaknya. Ya? Boim, bilang sama Yogi, kalian berdua besok datang kemari ambil uang DP biaya operasional kalian untuk melacak keberadaan Salsa. Ya, saya tungguin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lapor komandan. Kata Salsa, 5 kurangin opat ya 1. Berarti 1 hari lagi utang kerja Odang lunas. Iya. Tapi lu sekarang ngapain ya? Lu nggak usah angkat barang lagi deh. Lu beresin rumput di kebun gua tuh, ya? Kebun yang mana, Kang Jalu? Noh, kebun yang di belakang tuh. Masa lo nggak tahu kebun bekas nenek moyang gue? Ya, cuma mastiin aja. Beres deh. Iya. Sono buruan, Gih. Iya. Yaudah yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Tunggu. Nih, buat lu berdua makan siang. Nih. Duh, jasa Odang kan buat bayar utang. Kok malah dikasih makan? Emangnya lu berdua punya duit buat beli makan? Kasihan tuh si Salsa disuruh ngamen terus. Nih, ambil. Alhamdulillah. Yaudah. Makasih ya Kang Jalu. Ayo mari Kang Jalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini 1 juta. DP buat kerja kalian. Kurang dong, Bos. Sudah kerja dulu. Nanti kalau kalian berhasil, saya akan tambah. Oke. Tugas apa yang harus kami kerjakan, Bos? Kalian pergi ke rumah Pak Andre, cari Salsa di sana. Kalau kalian temukan dia, seret dia kemari. Ini alamatnya. Oke, Bos. Baik, Bos. Kasian banget Bu Mayang ya. Pasti dia lagi sedih banget nih. Musuh bebuyutannya pakai kabur segala lagi dari penjara. Halo? Haris? Iya, aku masih dalam perjalanan. Enggak sih, enggak macet, Riz. Astagfirullahaladzim. Jadi, perceraian kamu besok. Kamu yang sabar ya, Riz ya. Soal itu, aku masih bingung, Riz. Jujur deh, aku belum mikirin soal cinta atau sejenisnya, Riz. Karena aku juga sekarang dalam masalah besar. Yang aku pikirin sekarang tuh cuma Fatur dan Papa. Soal keselamatan mereka, Riz. Papa sudah lapor polisi. Tapi tetap aja aku khawatir. Iya. Iya, Riz. Makasih ya, Riz ya. Assalamualaikum. Nyebelin banget sih ini Pak Haris nih. Usaha aja buat dapetin Bu Mayang. Enak aja. Tadi kan Bu Mayang bilang yang terpenting dalam hidupnya nih cuma juragan sama Obi Fatur. Ya dong paling tepat jadi suaminya. Gimana Salsa? Gue nggak tahu apa-apa soal perempuan sialan itu. Gue udah usir dia. Maksud gue. Cepat bilang, di mana Salsa? Gue nggak tahu. Kurang ajar. Mati. Ya. Cuma dia udah nggak berdaya. Ayo kita ke dalam. Lu cari sana, gua cari sana. Gimana? Dapat fotonya? Yang ini kali foto Salsa ya. Mana gua tahu. Lah, terus yang mana foto Salsa? Sialan. Ya udah, kalau gitu kita tanya aja masih kampret. Iya. Kampret. Lu tunjukin mana fotonya Salsa? Hah? Tunjukin. Nggak tahu, Bang. Bangsat lu nggak tahu. Lu pengen gua matiin sekalian lu. Cepat. Iya. Iya, Bang. Jadi ini.
Dang, gimana Kang? Udah bersih kebunnya? Udah, Salsa. Udah mau sore, kita makan dulu yuk. Astagfirullah Kang, pantas aja nih ya Bu Salsa tuh lapar. Ya udah Kang, sebelum makan kita sholat zuhur dulu ya. Yuk, kita wudhu dulu. Ayo Kang. Cium dong, nggak sih cium ya? Kalau gitu merem dong. Astagfirullahaladzim. Kenapa Kang? Ada yang pacaran. Hah? Pacaran? Pipi lu bau asem nggak? Ih sembarangan, orang udah Bener pakai nih. minyak wangi. Syukurin, bawa ketek saya. Siapa lu? Saya hamba Allah. Kalian teh kalau pacaran jangan sini, nggak baik nanti ada setan. Kalian teh kalau mau pacaran lebih baik di rumah, biar ada yang ngawasin. Lu nggak usah ceramah deh di sini. Saya bukan ceramahin, saya cuma saling mengingatkan. Lu nggak usah ngajarin gue deh. Lu kalau ceramah di masjid sono. Allah berfirman, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan menuju jalan yang buruk. Al-Isra ayat 32. Sok tahu lu. Jawab. Ampun. Saya teh bukan abang, saya teh odang. Ampun, iya Kang, ampun Kang. Bang, lepasin Bang, pacar aku Bang. Makanya lain kali kau berduaan teh jangan di tempat sepi, nggak baik. Iya Kang, maafin kita Kang. Ya udah pulang sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Kang? Mereka nggak babak belur kan? Enggak, Kang Odang teh cuma ngasih pelajaran aja sama mereka. Ya udahlah Kang, mudah-mudahan mereka dengerin nasihatnya Kang ya. Ya, amin. Oh ya Kang, kita wudhu yuk. Ayo. Yuk. Si tua bangka itu sudah melapor polisi. Dan akibatnya, sekarang saya tidak bisa meneror mereka. Sialan. Belum lagi sesentot. 20 juta dalam seminggu belum menghasilkan apa-apa. Sekarang dia sudah minta lagi 10 juta. Bagaimana kalau sampai dia punya foto Salsa? Sudah pasti dia minta 100 juta. Ibu kan punya banyak uang. Ya udah kan tinggal dibayar aja, Bu. Heh, orang kampung. Banyak uang kan bisa habis. Lagian kan saya punya rencana lain. Setelah saya menghabisi semua keluarga Jatmiko, saya akan pergi ke luar negeri. Udahlah, kamu gak usah banyak tanya. Cepat bikinkan saya minuman. Loh, lihat sendiri dong, Bu. Saya kan bukan pembantu Ibu. Lagian, saya kan tinggal di sini sama Ibu karena kita kan sama-sama benci sama Bu Mayang. Kamu tuh gak tahu diri ya? Yang membiayai hidup kamu tuh siapa? Hah? Yang menyewa rumah ini siapa? Saya kan? Ya kan? Nah sekarang jangan bertingkah. Cepat ambilkan saya minum. Brengsek. Kalau Mas Pandu sudah kembali ke pelukanku, ku bunuh dia. Makanya jangan ngelawan saya. Saya bisa kasar sekali sama kamu. Nanti setelah kamu bikinkan saya minuman, tolong kamu berikan saya makanan ya. Saya lapar. Ngerti? Ngerti nggak? Iya ngerti, Bu. Cepet gerak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah.
Astagfirullahalazim. 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 Duh, si Obi Patur pakai belum sekolah lagi. Gue jadi kurang kerjaan nih kayaknya nih. Biasanya jam segini nih makan siang gini nih gue harus jemput si Obi Patur. Daripada gue jalan ngalor ngidul kagak jelas, yang gue makan nasi bungkus di sini deh. Nungguin Bu Ma yang rapat sama si Pak Haris tuh, si kutu kupret. Lama banget lagi. Mas Pandu? Astagfirullahaladzim. Kaget-kagetin gue aja lo. Ukirin kuntilanak lo. Nggak boleh ya. Kita kan udah bukan muhrimnya lagi. Lu kan udah gue talak 3. Mas Pandu nggak kangen apa sama aku? Kangen sih. Tapi dikit. Habis ini nanya orangnya jahat. Lu kan tahu sendiri, gue kegedemen sama perempuan jahat. Mas Pandu, kalau aku minta maaf dan berjanji nggak akan ngulangin kesalahan aku lagi, Mas Pandu mau nikahin aku lagi nggak? Buktinya apa? Ya, ntar aja aku buktiin, Mas. Sekarang kita kabur aja, Mas. Memulai hidup baru lagi. Mobil juragan kita ambil aja, Mas. Buat modal kita. Astagfirullahaladzim. Nina. Lu mah bener-bener udah jadi orang dah. Tobat kagak mau nyelakain orang. Malah mau nyolong, Nina. Itu mah sama aja lu jahat-jahat juga. Sekarang ya, aku mau nanya sama Mas Pandu. Mas Pandu masih mau kembali sama Nina lagi dan menjalin rumah tangga di kampung, atau Mas Pandu mau tinggal di rumah pemayang? Ya Allah, bagaimana ya? Emang sih, Ayah ada sejarah cinta sama si Nina. Tapi hatinya jahat banget. Bagaimana nih ya Allah? Jawab, Mas. Ya maaf banget ya. Kayaknya sih hubungan kita cuma sampai di sini aja. Abang udah nggak bisa lagi nemenin Nina. Habis Nina orang itu pemarah banget. Setegaan lagi. Buktinya aja tuh bisa nyuruh tukang ojek buat nabrak si Obi Patur, padahal kan dia kan masih kecil. Pokoknya abang nggak mau dah. Abang nggak mau punya bini yang jahat. Ya Allah, ampunin dosa ayah ya. Ayah udah nyerahin si Nina. Maafin banget ya Allah. Habis Ninanya juga sih yang jahat ya Allah. Bos, ternyata si Salsa sudah tidak tinggal lagi dengan Pak Andre. Dia sudah diusir dari rumah itu. Iya. Tapi tenang, Bos. Kita dapat fotonya. Iya, Bos. Bagus. Mana fotonya? Ini, Bos. Ternyata gadis buta ini yang hampir kami tabrak semalam. Goblok! Ikan kakap sudah di depan mata, tidak ditangkap malah dibiarkan dia pergi. Bos, kok bos marahin saya? Saya kan tidak tahu, bos. Iya, Bos. Bukan untuk kalian berdua. Lama banget sih. Yang penting kan saya udah beli makanannya. Congor lo dijaga ya. Ibu Clarissa, saya nggak suka dibentak-bentak kayak gini. Lagian tadi saya ketemu sama Mas Pandu. Dan rasanya di antara saya dan Mas Pandu sudah tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Jadi saya mau pulang aja kampung. Apa kamu bilang tadi? Hah? Kamu nemuin Pandu? Hah? Kamu mau berkhianat dari saya? Mentang-mentang saya buronan. Kamu mau cari aman? Iya? Enggak, Bu. Emang saya mau pulang kampung, Bu. Gak boleh. Kalau kamu sampai kabur, saya akan kejar kamu dan saya akan bunuh pakai pistol ini. Ngerti? Ngerti, Bu.
Sana pergi. Mahamu segalanya. Bu, kapan nih foto sekolah? Besok juga kamu udah boleh sekolah kok. Kamu yakin, Mai? Fatur udah mendingan kok, Pak. Badannya udah sehatan. Tapi kudu dijagain tuh, Bu. Soalnya bukan HP-HP, Bu. Kalau sampai si Bu Karisa tahu sekolahnya Obi Fatur, bisa gawat urusannya. Hei, kamu ini nyelonong boy aja ikut campur urusan keluarga saya. Hah? Udah sana, urus yang lain. Iya, Gan. Tahu nih Pak Pandu, bawel banget sih. Fatur, yang sopan dong kalau ngomong. Emang dia bawel, Bu. Iya, Bu. Gan. Mana besok si Obi Fatur udah mulai sekolah lagi. Ntar kalau ayah khawatir, Juragan bilang, "So ikut campur lu." Gimana nih gue nih? Aduh. Apa ya, nekat aja ya ngelamar Bu Mayang. Doa dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nggak punya cinta lagi selain untuk almarhum suamiku, Fauzi. Kalaupun aku harus menikah lagi demi anakku, Fatur, berarti orang itu harus... Permisi, Bu. Iya, masuk. Mas Pandu kenapa ya? Mana? Aduh. Ayah, Bu. Aduh, gimana sih ngomongnya? Deg-degan banget gue rasanya. Ayah mau ngelamar Ibu lagi. Ibu mau kan jadi bini ayah, Bu? Biar ayah bisa jagain si Obi, Bu. Ya, Bu ya? Itu yang namanya Fatur. Iya, Bu. Maksud kedatangan saya ke sini, saya mau menjemput Fatur, tapi diam-diam, Bu. Maksudnya diam-diam? Iya, saya mau kasih kejutan buat ibunya Fatur, Ibu Mayang. Makanya saya mau ajak Fatur untuk memilih hadiah buat Ibu Mayang. Kalau ayah tuh anak sekolahan bilang, ayah tuh single sekarang, Bu. Terus apa hubungannya sama kamu? Kalau saya punya hubungan sama Haris. Ya, Pan, Ibu kan belum nerima lamaran ayah, Bu. Emangnya mau pergi kemana? Nanti kita ke mall, terus nanti Tante beliin Fatur mainan dan juga beli kado buat Mama. Apa? Diculik? Iya. Clarissa ini memang betul-betul perempuan iblis. Harji itu memang memuakkan iblis semua. Ternyata kamu yang lebih dulu mampus, anak kecil.